visual untuk dakwah ya. Alhamdulillah ada dari hamba Allah dari Bekasi 5 juta rupiah langsung kita belanjakan. Kebutuhannya 12.360.000 rupiah. Di antaranya sebuah laptop, proyektor belum, laptop belum, ini masih yang ada. Yang 5 juta itu kita belikan ini Pak, apa namanya, video converter, kemudian kabel-kabel HDMI ya, webcam dan sebagainya. Pasang uji coba ini. Penonton TV sekalian, mohon maklum ya, mudah-mudahan nggak ada kredit, ini perdana ini menggunakan teknologi bersama ITDM Karyana CS. Mudah-mudahan bagus sih pengambilan gambarnya ya, mendekati TV beneran lah gitu, mendekati belum percis, jadi kayaknya kita baru punya 2 ini ya. Masya Allah. Baik, terima kasih, kita mulai ya, dan siapkan pertanyaan terbaiknya. Upaya mencapai suatu khusyuk bagian ke-7, hukum khusyuk. Ini materinya nggak cukup Mas, carekan ya, punten pelepasan kehil dakwah terhambat ya, nunutan pasti nggak punya materi mana. Coba fotokopi lagi bisa nggak? Pada pulang lagi ya stafnya. Baik, bismillah. Hukum khusyuk dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Para ulama dalam hal ini, para ahli, mereka memiliki beberapa pendapat tentang khusyuk ini. Baik, Bapak tampilkan di layar ya, biar bisa ngaji semua. Yang pertama, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ini kita pahami Pak, ini pendapat para pakar, para ahli, para ulama kita. Kan dalam Al-Quran dijelaskan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian pada ahli zikri. Apa ahli zikri? Ahli ilmu. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui. Jadi sebanyak nanya ya Pak ya Ibu, harus banyak nanya. Perintah Allah itu in kuntum ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui, banyak nanya. Saya juga di hati itu pertanyaan terus banyak, buka kitab, buka itu, buka ini, buka ini, buka ini, buka ini, supaya kita banyak tahu. Nanti apa lagi? Banyak nanya. Kecerdasan seorang itu diantaranya dilihat dari ketika dia banyak nanya, tapi bertanya untuk cari tahu, bertanya untuk menambah ilmu ya. Pendapat pertama, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukum khusyuk dalam sholat adalah sunnah. Sunnah bukanlah suatu kewajiban yang harus ditunaikan, dan bukan pula sebuah syarat yang apabila tidak bisa dikerjakan maka bisa mengakibatkan ibadah sholat tidak menjadi sah. Di secara fikih sah-sah saja. Adapun yang mendasari pendapat ini sebuah hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, halaman 2. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang laki-laki yab'asu li yihyatihi bis sholati. Dia memainkan jenggotnya ketika sholat, kecicing dengan nanti ke sholat. Segala cabakan jenggot dicolok, sapu dikodokan. Pula anggota badannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi sahabat Nabi, berarti khusyuk itu urusan hati Pak. Emang khusyuk itu urusan hati. Kalau hatinya khusyuk,
semua anggota badannya pun akan khusyuk. Nggak mungkin dia main-main dalam sholat, nggak mungkin. Kemarin Isya ya, anak-anak kecil ada 4 orang tuh, cicing dia sholatnya sholat. Di hati itu. Namun Rasulullah SAW lantas tidak memerintahkan untuk mengurangi sholat orang itu. Jadi artinya demi kesimpulan secara fikih, secara hukum sah-sah saja sholatnya. Tapi nilainya, nah itu dia. Ya. Pendapat kedua, sebagian ulama baik itu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memandang bahwa hukum khusyuk dalam sholat adalah fardu, wajib. Namun apabila tidak bisa mengaplikasikan pada saat sholat, maka sholatnya tidak batal. Karena perkara tersebut dianggap ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi memang ulama sepakat bahwa orang yang sholatnya tidak khusyuk, sholatnya sah, wajibannya tertunaikan. Apa ya? Nah yang ketiga, nah ini lebih ekstrim, ini lebih tegas. Sebagian ulama memandang bahwa hukumnya khusyuk itu adalah fardu, bukan wajib lagi, fardu. Dan apabila ketika sholat namun tidak bisa khusyuk, maka sholatnya menjadi batal. Wah, hebat. Keempat, sebagian ulama yang lain memandang bahwa memulai sholat sampai dengan akhir sholat, tapi cukup di beberapa gerakan saja. Macam-macamnya. Biasa khusyuk ke takbiratul ihram aja udah cukup cina gitu. Sebagian dari ulama ini menjelaskan tentang batasan khusyuk yang harus ada dalam sholat, yaitu awal mulai sholat ketika takbiratul ihramnya Allah manya atau ke takbir wa itu usumah. Kanya dah orang teh badai sholat pasti usul Allah. Subuh nih, Allahu Akbar, asar nih. Jadi ketika seorang mengucapkan takbiratul ihram, maka pada saat itu disyaratkan baginya hatinya nggak hadir bahwa dia akan sholat, suka di pasar di mana. Dan selepas takbiratul ihram, maka khusyuk bukan lagi menjadi syarat sah. Baik, kesimpulan dari pengertian khusyuk itu ada di hati. Satu, khusyuk itu tempatnya di hati. Idealnya mulai takbiratul ihram, ruku, sujud sampai salam, kekhusyuan itu tetap kita miliki. Itu yang the best, yang bagus. Nah sekarang bagian E, tempatnya khusyuk. Khusyuk itu tempatnya ada di hati. Dan hasil dari khusyuk itu bisa nampak pada perilaku manusia, terutama aura wajah dan raganya. Bapak Ibu, coba nanti live langsung ke Mekah. Harus sarang, boleh sarang, boleh. Nih, kita lihat, belum waktu sholat ya, masih malam. Pas waktu sholat di Mekah ada CCTV tuh, Nabawi. Coba lihat aura wajahnya, mimik mukanya ketika sholat. Itu beda kelihatan. Orang yang khusyuk itu betul-betul dia merasakan bahwa di situ dia sedang berdiri di hadapan Allah, yunaji rabbahu. Betul-betul hatinya yakin bahwa Allah di hadapannya, atau dia sholat menghadap Allah. Allah melihat, Allah mendengar.
Anta'budallah ka'annaka tarahu wa ilan takun tarahu wa innahu yarauka. Kau beribadah seolah bisa melihat Allah, kalaupun nggak mampu, mustahil, nggak mungkin, yakin wa innahu yarauka, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Bayangkan Mbak, kita sholat yakin Allah melihat kita. Saya yakin ketika kita mengangkat takbir, mengangkat tangan takbir ya Allah, ketika ruku, ketika sujud, tidak akan main-main. Kenapa? Allah melihat kita. Kita berdoa tidak akan asal bunyi. Kenapa? Allah mendengar semua yang kita ucapkan. Ma tashtahi anfusukum, bahkan detak hati jantung pun Allah melihat. Nah, ini harus kita latih Pak, bersama-sama. Kita latih ketika sholat betul-betul hadirkan Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah maka beliau berkata, hai pemilik leher, angkatlah lehermu. Khusyuk itu tidak berarti di leher, namun berada di hati. Ya, mungkin satu upaya untuk khusyuk dengan doa mungkin itu ya. Atau ada gini, nah, gitu. nggak usah khusyuk itu fil qalbi ya. Oleh para ulama khusyuk seperti ini disebut dengan khusyuk iman. Ada juga yang secara fisiknya nampak seperti orang khusyuk, padahal dalam hatinya ternyata tidak tercipta kehusuan sama sekali. Maka para ulama menjelaskan bahwa ini khusyuk orang nifak, munafik, namanya khusyuk aktor, aktris ya, dalam sinetron, di film ke sholat, perannya orang soleh, nah tema saya dibayar gede ya, itu khusyuk orang nifak. Dalam sholat tidak boleh berakting, tidak boleh. Atau ada ustad, khusyuk, nggak boleh. Nah, sholat di samping ustad nih, khusyuk, jangan. Sahabat Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hati-hatilah kalian, jauhilah dengan khusyuk nifak. Lalu ditanyakan padanya, apa itu khusyuk nifak? Beliau menjawab, yaitu jasadmu kelihatan khusyuk padahal hatimu tidak. Allahu Akbar. Asal kurangnya khusyuk dan kesadaran. Nah, ini memaknai khusyuk tidak boleh terlepas dari kesadaran. Karena pada hakikatnya khusyuk itu tidak menghilangkan kesadaran seorang. Sesuatu yang sedang ia kerjakan. Begitupun sebaliknya, kalau tidak ada kesadaran terhadap perbuatan yang sedang dikerjakan, maka mustahil ia bisa menjalankannya dengan khusyuk. Maka dari itu syariat Islam melarang seorang yang mau mengerjakan sholat tetapi dia dalam keadaan ngantuk. Ya, benar bisa. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menyebabkan dia tidak sadar atas kalimat bukan sholat lalu tapi lagi lapar makan udah terhidang sholat nggak akan khusyuk karena belum pedang belum pedang maaf ada belum pedang di luar jengkol ya. Atau ketika udara sangat panas atau hujan besar ya, maka Nabi sudah memberikan idza ta'asa ahadukum fi shalah falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u
Ketika seseorang yang datang mengantuk dan sholat maka tidur agar dia mengetahui apa yang dilakukan. Oke, sekalian, nah itu aja yang kita jelaskan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia berbuat kebaikan waktu dunia, walaupun sebesar darah, sebesar sekecil debu, dia akan melihatnya, merasakannya, pahalanya. Baliknya siapa yang melakukan kejahatan kalaupun sebesar debu di dunia ini, walaupun orang nggak lihat dia buat jahat, dosa, ke situ. Jangan membebani waktu. Usia ini tidak akan ulang dua. Kita ngaji hari ini di sini, alhamdulillah, alhamdulillah. Kesempatan ngaji seperti ini belum tentu kita dapatkan hadiah akan datang, belum tentu. Makanya badiru bil a'mal, bersegalakan beramal. Kalau kita punya kesempatan beramal baik, jangan diengke-engke jadi bangke. Jujur Pak. Jam 3 lebih.
RW 22 dan seterusnya yang jauh sekali sini. Masya Allah, tiap langkah itu kita merasa biar ke masjid langkah biasa. Nggak begitu. Satu langkah itu pahalanya besar sekali. Makanya dikatakan, kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid? Hingga langkahnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Pada rumahnya 5 mil. Hampir 8 kilometer. Bukan tidak ada kilo. Lalu setiap ada di dalam. Kenapa tidak semuanya kasih roti? Karena jauh kan, 8 dibagi 2, dibagi 2. Itu kebiasaan pasarnya. Maka ada sana. Saya kayaknya dia tak. Dua hari itu tak ya. Yang mana itu? Begitu. Kedua, belum makan, belum makan. Tahu nggak? Jangan begitu sama musik. Bukanlah justru yang dikasih itu, kalaupun pada binatang itu. Baik, saya kira cukup sampai situ ya Mas. Ya, mangga kita dialog ya. Yang menonton silakan nanti juga tolong dibacakan Mas ya, disapa juga. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Maka tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang perlu ditanyakan di seputar tema ataupun di luar tema. Maka kesempatan ini kami berikan untuk Bapak-Bapak Ibu yang hadir di masjid terlebih dahulu. Sebelum kesempatan ini kita berikan kepada sahabat DM yang sedang menyimak di rumahnya masing-masing tentunya. Mangga mic-nya sudah on semuanya tadi, dan barangkali yang akan melalui pakai formulir mangga sudah disiapkan juga tadi. Yang formulir mangga sok kempelkeun Bapak Yun. Mic-nya siap. Mangga dengan Ibu Karti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Mangga. Yang pertama, saya tuh sakit gula Pak 600 kadang-kadang ya, tapi nggak setiap saat sakit. Kaki itu setiap kena air tuh Pak sakit sekali, sama kayak kena es gitu. Iya. Dingin sekali. Iya. Itu apakah boleh tayamum Pak walaupun ada air, dan kena air anget juga masih sakit gitu? Apakah diperbolehkan itu tayamum Pak Ustadz? Ya. Yang keduanya, saya kan udah lama di sini, jadi kalau pulang ke Jawa Pak Ustadz, ini tentang jamak qashar ya. Yeah. Kalau saya pulang dari Bandung tuh kadang-kadang di Jawa ada 1 bulan, ada 2 minggu tuh Pak. Yeah. Apakah yang kita harus kerjakan sholat itu apakah qashar terus atau apakah enggak gitu, sholat biasa gitu? Terima kasih atas itu penerangan Pak Ustadz nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Yang pertama, bagi hamba Allah yang sakit tidak bisa wudu, bolehkah tayamum? Perhatikan Al-Maidah surah 5 ayat 6, An-Nisa surah 4 ayat 43. Ya, di situ dijelaskan bagi hamba-hamba Allah yang sakit atau dalam perjalanan, falam tajidu ma'an, tidak menemukan air, maka fatayammamu su'idan thayyiba,
bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Jadi ayatnya jelas, itu rukhsah. Tidak usah ragu. Jangan memaksakan wudhu kalau memang tidak mampu. Air dingin, apalagi air hangat juga sakit, air panas ngagolak, molotok, jangan. Yang kedua Bu, saya sampaikan pada Ibu, tong diemutan teuing penyakit. Yang penting kita bisa ibadah, nikmati saja, syukuri saja. Penyakit bagi hamba yang beriman merupakan kafaratun, menjadikan kifarat. Yarfa'u darajah, ya, akan meninggikan derajat kita. Allah akan mendatangkan rahmat yang banyak pada kita. Asal sobar, ya Bu ya. Makasih. Satu. Yang kedua, rukhsah sholat untuk mengqashar sholat atau jamak qashar diungkapkan di An-Nisa surah 4 ayat 101. Jangan ragu ya. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kalian sedang dalam perjalanan, darabtum fil ardi, melakukan safar di muka bumi, tidak mengapa kalian mengqashar salat kalian. Tuh, sampai kapan itu? Hatta roja'na minah Madinah. Sahabat mengatakan sampai kami kembali lagi ke Madinah. Waktu itu haji wada. Berapa lama beliau melakukan haji wada? 19 hari di Mekah. Selama ada di tempat safar di Mekah, beliau mengqashar salat. Ibu sabulan di Jawa, silakan diqashar. Yang enak jamak qashar mah lohor 2, asar 2 gabungkeun, maghrib 3, isya 2 gabungkeun. Ada terusnya jalan-jalan pek. Jalan-jalan ke Malaysia, ke mana ngider terusnya. Ini tidak ada batasan sebetulnya, ya, sepanjang kita berniat menjadi seorang musafir. Baik, terima kasih. Baik, mangga di belakang Ibu Karti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan khusyuk tempatnya di hati ya. Ya, betul. Berarti kita kalau pengen khusyuk itu kita fokus jadi komunikasi sama Allah ya Ustaz. Ya, betul. Dalam sholat itu. Jadi kita tuh betul-betul khusyuk itu. Jadi kita ya komunikasi sama Allah gitu ya Ustaz ya. Betul. Iya. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi jelaskan bahwa ketika sholat itu hakikatnya yunaji rabbahu, kita sedang berdialog. Maka itu Rasulullah marah ketika ada orang yang berani melewati orang yang sholat, sutroh pembatas itu. Sampai-sampai belum menyatakan kalau dia itu tahu betapa besar dosanya melangkai orang yang sholat, dia akan memilih berdiri diam di tempat selama 40 tahun. Saking besarnya melangkahi orang yang sholat. Kenapa? Dia sedang berhadapan Allah. Di antara dia dan sutroh itu, di situ Allah berhadapan. Yunaji rabbahu. Masya Allah. Makanya Pak, yang sulit itu menghadirkan hati bahwa Allah melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illan takun wa innahu yaraq. Ini yang susah ini, muraqabahnya. Tapi insya Allah dengan latihan terus latihan, pendekatan keimanan, min khosyatillah, tumbuhkan di hati takut kepada Allah, takut dosa tidak akan diampuni, takut sholat ini ada sholat yang terakhir, takut nanti hisab di akhirat. Gimana jawaban kita? Mangkaning, mangkaning bahasa Indonesia na. Mangkaning sholatnya yang pertama di. Ya. Baik, terima kasih. Bagus. Silakan. Mungkin untuk bapak-bapaknya, mangga. Dari ibu-ibunya sudah 2 pertanyaan. Enggak. Mana mau kurang mic nama ayo kayak masa orang hiji mic naga. Alhamdulillah jamaah Mbak, terima kasih udah mic baru, kang mixernya udah baru lagi. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih pada hamba Allah ya. Proses dakwah pertama tinggal sebuah laptop dan sebuah proyektor yang belum kita beli itu. Insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya ya. Langsung balanyakeun Kang Yana. Ada silakan. Ada dari bapak-bapaknya, mangga. Bismillah. Dari ibu-ibunya ada.
Baik, belum ada, kita berikan kesempatan ini untuk sahabat DM. Dan alhamdulillah, mohon maaf tadi di awal-awal acara ada sedikit trouble, dan alhamdulillah dengan semangatnya tim IT kita, alhamdulillah saat ini sudah bisa bagus. Semoga bisa lebih menambah semangat sahabat DM kembali. Dan ada satu pertanyaan dari Bu Ajah Foni, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya tentang khusyuk. Ada pendapat saat sholat tidak boleh mata merem, sementara saat sholat dengan mata merem kita merasa lebih khusyuk. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Turun. Baik, terima kasih. Jazakallah Bu Ajah Foni Yulina di Bekasi. Alhamdulillah. Betulkah demikian bahwa sholat tidak boleh merem? Ya tergantung meremnya. Meremnya gimana? Kalau meremnya kemudian sampai geblok gue dijongklok nunutan, itu wail, itu wailul lil musallin lale. Tapi merem dalam artian dia meresapi bacaan sholat, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, untuk menghadirkan kehusuan, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu membolak-balik pandangan ke atas bawah. Rasul sampai bersabda, semoga Allah tidak mengembalikan pandangannya lagi. Nggak boleh. Itu merem tidak masalah. Kalau memang merem itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan merem perem kan, bukan merem tidur kan, begitu ya. Kalau Anda bisa sambil melotot kia, mangga gitu. Dalam kondisi normal lah gitu ya. Wajah, terima kasih, alhamdulillah. Katampi pisan nuhun. Baik, selanjutnya dari Pak Deden Stiana dari kawasan Sukabumi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana tanda-tanda kebahagiaan seseorang? Masya Allah, susah ya, tergantung dari mana kita mengukurnya, dari mana kita memandangnya. Ali Imran 14, kebahagiaan ditentukan sebanyak apa dunia yang dia punyai. Dan itu rata-rata manusia begitu. Loba kita, loba hartana, loba mobilna, loba kebona, loba hutangna. Allah mengiyakan jujina linnas hubusyahawati minan nisa wal banin al-ayah. Memang dunia 8 poin tadi Al-Imran ayat 14 tidak saya baca lengkap pada waktu supaya singkat, itu merupakan faktor yang bisa menjadikan hidup bahagia. Tetapi ditungtungan zalika mata'ul hayatid dunya. Kebahagiaannya itu sebatas hidup di dunia saja. Dia akan senang, akan bangga pakai mobil harganya bermiliar-miliar, dia rumahnya berlantai 10 ke atas, luas sekali. Pas ada tamu, ada tangga, decak kagum, hebat imah, itu bangga kan? Mewot weta. Apa kebanggaan itu akan dia bawa? Tidak. Makanya di dalam ayat berikutnya, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah terdapat tempat kembali yang jauh lebih hebat daripada dunia itu. Makanya ukuran kebahagiaan yang hakiki bukan dunia tapi akhirat, yaitu memiliki keimanan yang istiqomah. Dia nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya harta, nggak punya apapun, tapi punya iman yang istiqomah. Itulah kekayaan yang tak ternilai dengan dunia. Apalagi Bapak Ibu alhamdulillah punya rumah, punya kendaraan, punya anak, punya istri. Ayo buka istri ya. Belum punya istri itu. Ya, saat engan-engan Pak Allah. Ya. Plus punya keimanan, wah itu sempurna. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bu Nina dari tidak ada alamatnya Pak Ustadz. Yeah.
Pak Ustadz, kalau safar di hari Jumat, bolehkah saya mengqosor asar ke duhur setelah sholat Jumat, Ustadz? Ini ibu, bapak, nenek? Ibu, karena namanya apa? Nggak tahu ini profilnya ya Pak Ustadz. Ini namanya ibu. Bagi ibu nggak ada masalah. Kan ibu nggak Jumatan, ya kan? Duhur kan? Di perjalanan ibu duhur. Ya boleh jamaah qasar dengan asar, bukan Jumat duhur. Tapi kalau bapak yang Jumatan, kalaupun dalam safar, sampai detik ini saya belum menemukan dalil yang qot'i, yang sharih, yang jelas bahwa Rasul pernah mencontohkan asar ditarik ke Jumatan. Yang ada malah sebaliknya, perintah sholat Jumat itu tersendiri. Kalau sholat yang 5 itu digabung, Al-Isra 17 ayat 78. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghosaki lailil terus wa qur'ana fajr. Terus itu Ustaz. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghosaki lail wa qur'ana fajr innal qur'ana fajr kana masyhuda. Berikanlah sholat sejak tergelincir matahari, duhur ada. Sampai malam, berarti duhur, asar, maghrib, isya. Dan berikan pula sholat subuh. Sesungguhnya subuh disaksikan malaikat. Nah, kalau Jumat terpisah perintahnya. Jumat itu ayat 9. Sering diawas ke Ustaz Ahmad tunjuk jantan imam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Perintahnya khusus, Pak. Makanya kalaupun dalam idain, nanti misalnya Idul Fitri, Idul Adha, jatuh hari Jumat, Rasul tetap melaksanakan Jumat. Pagi-paginya idain, Idul Fitri, Jumatan. Kalaupun beliau menyatakan yang sudah idain, rusuh tidak Jumatan. Tapi bukan tidak Jumat telohor deh, tersolat itu kembali ke duhur. Tapi Rasul sendiri milih Jumatan. Ini jadi adil bahwa Jumatan itu spesial banget. Kalaupun dalam perjalanan, usahakan berhenti, diperhitungkan di mana Jumatan. Kalau bisa mah jangan berpergian hari Jumat kalau bisa. Ya kalau nggak mendesak gitu. Gitu ya. Kumaha tuh? Nanti aja. Asal kerjakan pada waktunya. Jumat keempat saya jadah khutbah di Al-Kausar Palarang, Pak Haji Heri kesana Pajintang, Ranca Bali 80. Sorenya naik ke Gunung Masigit, Cigintung. Udah Jumatan, udah Jumat aja. Asar saya kerjakan di Cigintung, berjamaah dan imam di situ. Jelas ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih dan kesempatan masih ada. Mungkin untuk bapak-bapaknya yang sudah siap untuk menyampaikan pertanyaannya, mangga. Kalau nggak ada, saya selang dengan penayangan film inspiratif nih. Nah, sekalian, ini di Madinah kayaknya nih film ini. Berbicara sholat khusyuk tidak lepas dengan wudhu, ya kan? Nabi mengatakan la sholata liman wala wudu'a lahu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak wudhu. Hati-hati. Jangankan tidak wudhu tapi nggak sempurna, muasah sholatnya. Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat, ayo idah sholat, balikan di sholat anjen. Allahu Akbar. Beres. Assalamualaikum ya Rasulullah. Balikan di. Sampai 3 kali, Bu. Ya Rasul, apa yang salah dan sholatku? Lihat tuh kakimu. Ada sekira sebesar dirham, uang logam yang masih kering. Artinya tidak terbasuh dengan air wudhu. Maka hati-hati. Jangan asal basah. Malu sama hamba Allah. Tidak punya tangan tapi bisa sempurna wudhunya. Kita lihat nih. Masya Allah. Tidak punya tangan tapi wudhu sempurna. Allahu Akbar. Masya Allah. Eta kekemuna kumaha saya dikana dampak sampean kendan terus kenyot. Allahu Akbar. Terus Masya Allah. Ini tempat wudhu di tempat lain, Pak.
Kapan DM siga kieu tah turutan tah. Masya Allah. Kenapa? Kan hadis tadi. Asbigil wudu. Wudu itu harus sempurna. Tempat wudu harus indah, harus nyaman. Kita bukan nggak mau tempatnya sempit, tapi kita berusaha sudah mungkin. Bu, ibu budak cerdas putu. Masya Allah, budak. Kali dandi lah. Cik, lamun digigil ku budak suruh ku mata batalkeun tong. Entong. Baik, Mas, silakan, Mas. Habis? Masih ada? Masya Allah. Ya batal, kalau bicara batal. Mangga untuk ibu-ibunya kembali. Masih ada waktu ini. Baik, kalau tidak ada mungkin ini satu ini Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya untuk mengimbangi, mengendalikan keinginan Pak Ustadz yang keinginan duniawi yang sudah serba ada tetapi perasaannya masih kurang, tetapi untuk urusan ibadah itu kadang-kadang baru aja bisa melaksanakan sholat masih belang bentong sudah merasa cukup Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz? Baik, kedua keinginan itu sebetulnya harus seimbang ya, dua-duanya. Al-Quran mengajarkan kita untuk mencari dunia, iya. Kita nggak boleh meninggalkan dunia karena akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kan begitu. Ya Al-Qasas itu, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Pertama, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa-apa karunia yang telah kami berikan kepada kalian untuk kepentingan darul akhirah, akhirat. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Artinya kedua kepentingan ini harus diusahakan. Mau dagang, mau usaha. Saya mah resep di masjid. Pernah ada tuh zaman sahabat dulu di masjid. Ditanya ku Nabi, kamu punya keluarga? Punya. Siapa yang usaha? Saudaraku. Ngasih makan? Saudara. Kamu di masjid ya, di masjid. Seperti bagus kan? Tapi Nabi yang dapat kebaikan itu tuh saudara. Jadi Islam mengajarkan ada keseimbangan. Minimal balance lah gitu. 50-50 minimal itu udah bagus Pak. Yang lebih bagus itu bukan 50-50. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Artinya porsi untuk akhirat harus lebih daripada dunia. Bahkan ketika kita mencari dunia pun ditujukan untuk akhirat. Dagang nih, banyak orderan nih, alhamdulillah, biasa dapat 1 juta, ini dapat 1 T, gede T, 1 M untuk T. Bersyukur, gunakan, alhamdulillah. Pak Ustadz pergi naon, itu udah. Jangan nelang, malu aja nih. Itu hebat. Dunianya dapat, akhirat dapat. Ini mau abdi mah korek cok, tuh ngoreh mate macok. Cuma dapat laba sehari 25.000. Sok masukin kotakin Pak, 5.000 misalnya. 5.000 itu bisa mengalahkan 5M bagi ibu, bagi bapak yang memang kondisi ekonominya bukannya nggak mau gede, tetapi kondisi ekonominya ya yang sangat morat-marit ya Bu, yang sangat morat-marit. Bagi hamba-hamba Allah yang memang pas-pasan, tetapi kalaupun dalam kondisi pas-pasan dia pun mau berinfak, mau juga bersedekah, maka hamba Allah ini akan mendapatkan pahala yang dahsyat. Saya punya cuplikan film bagus tentang itu, mana ya? Apalagi ya? Terlalu banyak nih, banyak sekali.
Kang Dodi, Kang Isman, Pak Haji Tasim nanti bisa survei ke sini. Silakan Abah mau ikut ke sini menyambut sampo di kuburan, Pak. Ini tidak jauh dari pemakaman DM. Dekat ya. Nanti naik angkot saja. Naik sepeda ya. Ulah hilap masih ada kopinya. Kopi Brussel. Mas, terima kasih Kang Yana, alhamdulillah tim terima kasih yang sudah memfasilitasi kajian kita kali ini agak spesial, mudah-mudahan terus semakin meningkat media dakwah kita. Dan terima kasih para pemirsa penonton TV DM, Masya Allah tidak saya sempat sebutkan namanya, nanti aja Mas Wato ya, saking banyaknya. Alhamdulillah terus share bagikan pada teman-teman yang lain, juga kepada Eyang, terima kasih Eyang ya, Alhamdulillah. Kemudian yang ingin menitipkan rezekinya untuk berbagai proyek akhirat kita sedang lelang wakaf untuk menuntaskan tempat kecil BAK Bapak-bapak 4 kotak, tempat wudhu 3, sudah kelihatan di belakang, nanti Kang Yana bisa shoot usai pengajian. Kemudian yang kedua perangkat dakwah ya, audio visual kita ya. Selain yang ketiga itu adalah lelang wakaf perluasan pontren. Sekian, terima kasih, maafkan segala kesalahan kekhilafan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program ngasuh pengajian Ahad Subuh di Masjid Jami PP At-Taqwa. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas, semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Allah, sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat DM yang Allah muliakan, saya Asep Rohidin tengah berada di Mimo Mibaso Ceker Jus di kawasan Jalan Tol Baros, Kota Cimahi. Masya Allah, tersedia menu komplit istimewa yang luar biasa dan spesial untuk Anda bersama keluarga yang bertandang ke Kota Cimahi. Jangan lupa keluar Tol Baros dan langsung sebelah kanan Anda akan mendapatkan Mimo Mibaso Ceker Jus. Insya Allah dijamin halal, halalan thayyiban dan barokah untuk Anda semuanya. Masya Allah, Kang Mas Mus luar biasa. Beliau seorang pengusaha muda, Islami, berkarakter dan memiliki tekad yang luar biasa. Dengan Mimo Baso Ceker ini, beliau bertekad untuk memajukan perekonomian umat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Semoga Anda dan keluarga sehat walafiat, dan kapanpun Anda kami tunggu kedatangan Anda bersama keluarga di Mimo Mibaso Ceker dan Jus di Tol Baros, Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.